Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenny Ilmiati, calon guru penggerak Angkatan 5. Salam merdeka dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Refleksikan pengetahuan dan pengalaman baru yang saya peroleh dan menceritakan proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret sesuai dengan konteks lokal sosial di sekolah. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang pertama yaitu menuntun. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak tersebut. Trilogi pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah Ing Ngarso Sung Tulodo, yang kedua Ing Madya Mangunkarso, dan yang ketiga yaitu Tuturi Handayani. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang kedua yaitu merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir dan batin tidak tergantung kepada orang lain, tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, cipta, rasa, kasa, dan karya sudah ada pada diri anak. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Dasar pendidikan yang ketiga yaitu berpihak pada anak. Sejak semula, Ki Hajar Dewantara bersama kedua sahabatnya, Cipto Mangunkusumo dan Dawes Dekker, telah meresapi dan menjalani semboyan bebas dari segala ikatan. Begitupun dalam dunia pendidikan. Pendidikan tidaklah meminta hak, tetapi menghamba kepada anak-anak. Semboyan tersebut ternyata dapat melindungi bangsa dari perpecahan. Pendidikan sedang menghamba kepada anak tercetus dari suatu penyesalan yang pernah dirasakan oleh Ki Hajar Dewantara ketika menghadapi setumpuk pekerjaan yang belum selesai. Tangis Asti yang tiada terhenti-hentinya dirasa sebagai suatu hambatan yang mengganggu tugasnya. Lalu dengan serta-merta Asti diseretnya keluar. Tanpa berpikir panjang, dibiarkannya Asti kecil menangis di balik pintu. Salju yang berjatuhan di jendela tiba-tiba menyadarkan kekalutan pikirannya. Ki Hajar Dewantara lari dengan cepat lalu membukakan pintu. Dan Asti sudah tampak biru menggigil kedinginan. Ki Hajar Dewantara menyesal dan sangat menyesal. Sambil memeluk anaknya, ia mengucapkan, "Kowe bakale ndak mulya akai selawase." Artinya, selamanya engkau akan aku muliakan. Tuhan mendengar kata umatnya. Apa yang akan terjadi, terjadilah. Asti tidak pernah dapat mengurus dirinya sendiri hingga sekarang. Seluruh keluarga selalu berusaha untuk dapat melayani keperluan Asti. Pengalaman Ki Hajar Dewantara ini menjadi salah satu teori pendidikan dalam perguruan yang dicita-citakannya untuk menghamba pada sang anak. Pendidikan yang berpihak atau berpusat pada anak. Pendidikan yang berpihak pada anak untuk menghamba pada sang anak. Maksudnya adalah pendidikan yang berpusat pada anak murid. Dasar pendidikan yang keempat yaitu bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang dapat digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Bagaimana cara menebalkannya? Menebalkan laku anak dapat dilakukan dengan kekuatan konteks diri anak dan sosiokultural. Dasar pendidikan yang kelima yaitu budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Pada dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang keenam, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan guru sebagai petani. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Petani jagung misalnya. Petani jagung hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Ia hanya dapat memperbaiki kondisi tanah,
memelihara tanaman jagung, memberi pupuk, air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup jagung. Relevansi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, maksudnya pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Guru dan murid dapat berkolaborasi untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Siswa dan guru Merdeka Belajar yang berkolaborasi bersama menggali dan mengembangkan potensi yang ada dan mengakomodasi karakter masing-masing untuk mewujudkan keselamatan dan kebahagiaan. Sebelum mempelajari modul 1, saya cenderung memaksakan peserta didik sesuai dengan apa yang saya mau. Apa yang saya tugaskan harus dikerjakan tepat waktu dan sebaik-baiknya, terlepas apapun kondisi peserta didik. Setelah mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, saya sadar bahwa apa yang saya lakukan selama ini tidak berpihak kepada peserta didik. Saya cenderung egois dan tidak pernah mau tahu apa yang menjadi kendala peserta didik dalam belajar. Harapan saya dapat dengan segera memahami peserta didik saya, gaya belajarnya, latar belakang ekonomi, dan keadaan keluarganya. Dengan begitu, minimal saya dapat menerapkan satu dari sekian banyak pemikiran Ki Hajar Dewantara. Harapan saya, pembelajaran yang saya terapkan ke peserta didik sesuai dengan kodratnya dan perkembangan zamannya. Peserta didik harus diperlakukan dengan baik agar menjadi manusia yang baik pula. Untuk mewujudkan hal tersebut, kerjasama yang baik dengan orang tua diperlukan karena keluarga merupakan tempat utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi anak. Sebagai pembelajar, pembelajaran sepanjang hayat guna menyesuaikan dengan perkembangan zaman sangat diperlukan agar kita tidak tertinggal. Budi pekerti yang baik diperlukan sebagai penyeimbang diri menghadapi perkembangan zaman yang semakin pesat. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka dan bahagia.